Barat, Kecamatan Parungpanjang, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Tendo menolak kebijakan Gubernur Jawa Barat atas penghentian kegiatan perusahaan tambang di wilayah kami. Jadi perbaikan ini cuman omong-omong doang dari pemerintah, diperbaiki tapi rusak lagi, gitu Bang. Dari tahun ke tahun, jalanan Parungpanjang sudah menelan banyak korban. Sepanjang tahun 2023, jalanan ini sudah menewaskan 12 orang. Dan sepanjang Januari hingga April 2024, 2 nyawa kembali melayang. 100 orang meninggal di Parungpanjang. Betul Pak. Selama ini. Yang itu akibat lambannya, punten ya. Akibat lambannya provinsi membangun jalan itu. Ya. Siap, betul Pak. Ya, nggak ada masalah pasti. Tahun ini kita bangunin. Asal kepala PU-nya bersedia untuk mau melelangkan. Kan? Ketika jam operasional itu berbenturan dengan orang tua mengantar anak sekolah, dan orang tua menjemput anak sekolah, dan aktivitas masyarakat di pasar, itu berbenturan bisa meningkatkan jumlah korban jiwa. Berarti Parungpanjang itu adalah neraka bagi warga Bogor. Siap, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Teman-teman semuanya, ada saja ulah oknum yang tidak suka jika Provinsi Jawa Barat menjadi istimewa, yang mana jalannya menjadi lecir sesuai dengan janji Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor, tepatnya di Parungpanjang. Namun ada yang menarik ketika Kang Deddy Mulyadi berupaya untuk merealisasikan janjinya untuk memperbaiki jalan di Parungpanjang, yang mana jalan tersebut sudah menelan banyak korban, terpaksa harus berhadapan dengan pengusaha dan sopir-sopir truk yang hari ini tetap membandel. Kira-kira seperti apa langkah Kang Deddy Mulyadi yang akhirnya menutup tambang dan operasional truk-truk yang melewati jalan yang hari ini sedang dibangun oleh Provinsi Jawa Barat? Kita simak videonya. Oh, demo tuh kosongan isian dijajal-jajalkan diparang-parangkan mobil. Demo dan doang juga kalah dipetik kelintip berangnya. Resep meren, kepoek remajan. Oh, ramai itu Malangna tuh, jembatan, perbatasan. Assalamualaikum, Sampurasun, Lujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Kami terus memantau perkembangan yang terjadi di Parungpanjang. Petugas kewalahan karena truk-truk yang mengangkut bahan material batu dan bahan material lainnya tidak mentaati ketentuan jam operasional yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Masyarakat mengalami stres, konflik sosial terjadi, dan saya melihat bahwa para pengusaha abai terhadap apa yang menjadi ketentuan pemerintah. Mementingkan kepentingan usaha lebih utama ternyata dibanding memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dan jalan yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang baru beberapa hari sudah diinjak. Tentunya ini akan merusak kualitas bangunan dan menghancurkan jalan dalam waktu cepat. Jembatan sedang diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Jalan juga sedang diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Kalau selama pembangunan ternyata produksi terus berjalan, maka pembangunan tidak akan ada arti. Pemerintah membuang uang dengan percuma, ratusan miliar jumlahnya. Untuk itu saya tegaskan, karena saudara-saudara tidak mentaati apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah, abai terhadap lingkungan, memberikan dampak negatif bagi kepentingan masyarakat, hanya mementingkan kepentingan usahanya saja, maka saya tegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan. Tindakannya adalah penutupan sementara selama proyek pembangunan berlangsung atau penutupan permanen. Saya ucapkan terima kasih. Salam untuk semuanya. Bayangkan ketika jalan yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak diperbaiki,
Kang Deddy Mulyadi menggelontorkan uang sampai ratusan miliar untuk memperbaiki jalan tersebut. Tapi apa yang terjadi di tengah upaya Kang Deddy Mulyadi memperbaiki jalan tersebut, ada saja oknum yang tidak punya otak, hanya mementingkan kepentingan perut dan bawah perutnya saja, tega merusak jalan yang hari ini sedang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi. Maka tegas Kang Deddy Mulyadi mengambil langkah menutup dan mengeluarkan surat edaran gubernur untuk segera mengosongkan jalan yang ada di Parung Panjang. Namun langkah Kang Deddy Mulyadi itu mendapat perlawanan dari para sopir dan warga yang mengatasnamakan warga Rumpin dan Parung Panjang. Kira-kira seperti apa jawaban Kang Deddy Mulyadi dengan ancaman warga tersebut? Kita simak videonya. 2, 3. Kami, Aliansi Masyarakat Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Tenjo, menolak kebijakan Gubernur Jawa Barat atas penghentian kegiatan perusahaan tambang di wilayah kami. Saudaraku yang baik hati, saya memahami kegelisahan, kekecewaan, dan kemarahan Anda atas keputusan saya untuk menutup sementara tambang Parung Panjang. Saya paham bahwa para penambang kehilangan pendapatannya, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukannya, sopir-sopir truk tronton kehilangan pekerjaannya. Saya paham bahwa banyak pihak yang dirugikan karena kebijakan ini. Tetapi Anda juga harus paham, dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggol, bertabrakan, ada 104 luka berat. Pertanyaannya adalah, kemana Anda semua ketika banyak anak-anak yang kehilangan bapaknya? Banyak suami yang kehilangan istrinya. Banyak kakak adik yang kehilangan saudaranya. Ada tangis yang pilu saat mereka jatuh di jalanan terlindas truk-truk besar. Kemana kearifan dan kebijakan Anda untuk menyelesaikan seluruh problem sosial yang ditimbulkan? Berapa derita masyarakat yang mengalami ispa? Berapa angka depresi yang lahir dari jalanan yang setiap hari bergumul dengan maut, bergumul dengan debu? Berapa hancurnya ekosistem di sekitar Parung Panjang? Gubernur bertindak atas nama ekosistem, atas nama keadilan, tetapi juga kita mempertimbangkan ekonomi. Saya tidak anti penambangan, tetapi saya sangat bersikap empati pada rakyat yang derita. Dan saya juga merasa kecewa. Kenapa seolah tidak peduli kepada kepentingan orang lain, pada kepentingan umum. Pada saat jalan lagi dibangun oleh Pemprov, baru beberapa hari terus dilindas. Berapa puluh miliar kerugian kami apabila itu dibiarkan. Ke depan kami harus membangun lagi jalan. Berapa triliun yang harus kami siapkan. Siapa yang menikmati? Hanya para penambang. Siapa yang rugi? Rakyat. Siapa yang rugi? Negara. Untuk itu, mohon maaf apabila kebijakan saya, keputusan saya mengecewakan. Tetapi sebagai gubernur harus mengambil keputusan yang pahit demi kehidupan yang lebih baik. Salam untuk semuanya. Semoga kita menyadari, berusaha, harus menjaga keberkahan hidup, harus menjaga kepentingan orang lain. Jangan hanya kita yang bahagia. Bayangkan, andai kata truk lewat ke rumah Anda dalam setiap hari. Andai kata rumah Anda di belakangnya setiap hari dilakukan penambangan dan kebisikan. Apakah Anda rela? Untuk itu, mari kita duduk bersama. Merumuskan pembangunan yang berkeadilan, yang berpihak pada kepentingan masyarakat yang luas. Memperhatikan pembangunan yang mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia, Jawa Barat, bukan milik kita, tetapi milik generasi yang akan datang. Tuh, dengarkan ya. Semoga video ini juga sampai kepada seluruh warga Provinsi Jawa Barat, khususnya Rumpin dan Parung Panjang,
umumnya di Kota Bogor, untuk mengawal jika mereka mengancam Kang Deddy Mulyadi dengan demo yang akan dilaksanakan di Lembur Pakuan, maka kalian pun, khususnya masyarakat yang hari ini berada di Jalan Parung Panjang, harus mengawal dan bila perlu bikin aliansi untuk menjaga kebijakan dan mengawal pengaspalan jalan di Parung Panjang. Oke, hatur nuhun udah menyaksikan, kita kawal terus kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Tarareku, sampurasun, bye-bye.